Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para talabatul ilmi sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabaraka Rahman. Halaqah tafsir kita kemarin, pertemuan pertama, ada 7 hal atau 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran yang Ustaz sampaikan. Yang pertama, kamu apa? Ahsanta, mengimani kandungan Al-Quran. Yang kedua, kamu ahsanta. Yang ketiga, kamu yang keempat, kamu apa? Yang keempat, siapa tahu yang keempat? Mentadabburi Al-Quran. Yang kelima, apa? Mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, menghafal Al-Quran. Yang ketujuh, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran Al-Karim. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Tabaraka Rahman, mentadabburi Al-Quran, kita wajib mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah merenungi makna-makna Al-Quran. Apa yang kita dengar tersebut, apa yang kita pahami dari Al-Quran tersebut, kita masukkan ke dalam alam pikiran serta hati kita. Bisa paham? Kita renungkan, kita jiwai. Ya. Ikhwani fillah barakallahu fikum. Jadi tadabbur Al-Quran itu menjiwai kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan dia dabbar, artinya memikirkan sesuatu. Tadabbar, memandang, merenungi. Makna tadabbur sebenarnya ini kan berasal dari kata dubur, terbentuk dari kata dabbar dan tadabbar. Dubur itu apa artinya? Dubur apa artinya? Sesuatu yang ada di belakang. Itu ada dubur kalian di depan? Tidak ada kan? Kalau di depan apa namanya? Kubul. Jadi merenungi sesuatu yang terkait dengan apa yang ada di akhirnya.
Ah, dan bisa dikatakan makna tadabbur adalah merenungi secara komprehensif, secara menyeluruh. Sehingga nanti apa yang ada di belakang itu jadi di depan dia. Nah, itu. Nah, sehingga betul-betul kita mendapatkan Al-Quran itu berada di depan kita sebagai penuntun kita. Baik. Maka inilah yang dituntut di dalam membaca Al-Quran sesungguhnya, merenungi kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran tentang tadabbur. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Wah, ini dahsyat. Allah menegaskan dalam ayat ini, apakah mereka tidak mentadabburinya, merenungi kandungan Al-Quran itu, membacanya, memikirkannya, menghayatinya, mendalami pesan-pesannya hingga menghadirkan keimanan? Ataukah hati mereka sudah ada kunci? Jadi seseorang yang tidak mentadabburi Al-Quran, maka hatinya itu am'ala qulubin aqfaluha, atau di atas hati mereka itu ada kunci, terkunci hati mereka. La ilaha illallah. Nah, ini kan luar biasa. Faham tuh? Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dibacanya dengan lidah, kemudian memahaminya ini dengan akal dia, apa yang dibaca itu, terus dihayatinya, terus jadi amalan. Maka nanti tadabbur ini 4 tingkatan inilah. 1, apa tadi? Dibacanya dengan lisan. Ini 3 tahapan yang menjadi makna, atau 4 tahapan yang menjadi makna tadabbur ini. Dibaca dengan lisan, ya, dipahami dengan akal pikiran apa yang dibaca ini, dihayati sehingga masuk ke dalam hati, terus berbuah menjadi amalan pada anggota badan. Nah, kalau tidak kita renungi, hati kita terkunci. Baik. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan sindiran atau teguran kepada orang-orang yang tidak bisa apa? Tidak bisa khusyuk hatinya di dalam membaca Al-Quran. Kata Allah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak datang juga masanya bagi orang-orang yang beriman khusyuk hati-hati mereka li dzikrillah, untuk menyebut ayat-ayat Allah, untuk membaca Al-Quran. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang beriman itu mesti lembut hatinya membaca Al-Quran ini. Kalau tidak lembut hatinya membaca Al-Quran, itu bahaya. Maka jiwailah hati kita. Diri kita seperti apa? Baik. Para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan afala
afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'umul awwalin. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-68. Itu ayat yang kedua yang menyebutkan yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kata tadabbur. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa kata tadabbur. Yang pertama tadi dalam surat Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbarun al-Quran, tadi itu surah Muhammad ayat yang ke-24. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-68. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Tadabbur. Tadi sudah jelaskan makna tadabbur. Ataukah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Jadi ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang musyrik. Tidakkah orang-orang musyrikin itu menghayati ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka agar mereka menjadi beriman dan mengamalkan kandungannya? Atau apakah telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu, lalu mereka berpaling darinya dan mendustakannya? Jadi orang-orang yang tidak merenunginya, tidak menghayatinya, itu berpeluang untuk membelakangi Al-Quran, menolak Al-Quran, sebab tidak pernah terdengar oleh mereka sebelumnya dan tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka. Di dalam surat Shad ayat yang ke-29 Allah juga menyebutkan tentang tadabbur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shad 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau itu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita tercinta, kitab yang diberkahi, berkah. Liyadabbaru, untuk apa diturunkan? Agar mereka mentadabburinya, memperhatikan kandungan-kandungannya, ya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang ulul albab. Ulu maknanya orang-orang yang memiliki. Albab mufradnya lub. Lub itu akal pikiran atau akal yang bisa memahami, ya. Makanya orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran adalah orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran. Dan orang-orang yang orang-orang yang bisa mentadabburi Al-Quran adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Maka cerdas versi Al-Quran adalah orang-orang yang bisa mentadabburi Al-Quran. Dan ketika kita mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, nyata sekali di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan Al-Quran itu. Apa kata Allah? Afalam yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82 kata Allah, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi, sekiranya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, bukan dari sisi Allah datangnya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, sungguh mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak dalam Al-Quran. Kan kalian dapati kekacauan ayat-ayatnya itu. Dan ternyata Al-Quran
tidak pernah didapatkan kecacatan ayat-ayat dan kandungannya. Allahu Akbar. Nah, inilah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita pentingnya tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu sangat penting sekali. Dan kemarin sudah kita sebutkan Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sesungguhnya ia Jibril menurunkan Al-Quran kepada hatimu. Allah tidak menyebutkan ala sam'ika, kependengaranmu, tidak pula ala basarika, penglihatanmu, tetapi ala qalbika, kepada hatimu. Jadi bagaimana Al-Quran itu sampai masuk ke dalam hati, itulah yang kita upayakan. Maka dengan demikian kita berupaya memahami kandungan Al-Quran ini melalui tafsirnya. Nah, jadi nanti kita buat halaqah tafsir ini untuk dalam rangka memahami dan mentadabburinya. Fahim tuh? Apa beda tafsir dengan tadabbur? Tadabbur semua orang bisa melakukannya. Apa yang sudah dia ketahui maknanya bisa dia tadabburi. Jadi dah paham dia maknanya, bisa dia tadabburi. Dimasukkannya ke dalam hatinya, bisa dilakukannya. Adapun tafsir tidak semua orang yang bisa memahaminya. Apalagi nanti ayat-ayat yang mutasyabihat. Apalagi nanti ayat-ayat yang memang butuh penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir dari Nabi. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 78 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Ya, apa kata Allah? Di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf, tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi di antara Yahudi ada segolongan yang tidak tahu baca tulis, serta mereka tidak tahu tentang Taurat dan kandungannya, yang memuat sifat-sifat Nabi Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mempunyai satu pengetahuan apapun dari Taurat selain kedustaan dan praduga rusak. Jadi demikianlah keadaan orang-orang Yahudi, orang-orang terdahulu. Adapun keadaan kita orang-orang Islam tidak seperti itu. Kita bisa mempelajari Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran, tapi tidak semua ayat-ayat itu juga bisa kita pahami. Maka disinilah kita memerlukan tafsir, ya. Sebab ada juga ayat-ayat sebagaimana dalam kitab itu yang tidak kita ketahui. Maka jangan sampai nanti kita seperti orang-orang Yahudi, di mana kita menduga-duga saja, dongeng-dongeng saja, tidak. Makanya di sini kita butuh kepada ahli ilmu. Maka di saat itu fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlinya jika kalian belum mengetahui. Nah, dan nanti tafsir itu, ya, tafsir itu bermakna takwil, ya. Dan ada di antara tafsir itu tidak bisa dipahami kecuali oleh ahlul ilmi, ar-rasikhuna fil ilmi. Insyaallah taala pada babnya nanti akan kita jelaskan.
Sekarang terakhir, khulasatul kalam, pentingnya tadabbur. Dan pentingnya mengkaji tafsir adalah dalam rangka untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Dan nanti metode yang akan kita tempuh dalam tafsir ini dulu adalah kita utamakan, walaupun kita bahas yang lain, tapi kita dahulukan, kita utamakan dan kita dahulukan nanti tafsir Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Antum paham maksud tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kandungan ayat ini ada pula ayat yang lain yang seperti ini. Di antara panduan tafsir model ini adalah Adwaul Bayan Lisyukri. Sehingga dengan demikian, ya, dia pada penjelasan tafsir akan saya jelaskan nanti model-model tafsir. Jadi dengan model tafsir Quran dengan Quran ini menguatkan ingatan kita. Masya Allah, di ayat lain ada yang seperti ini pula. Sehingga kita semakin mendalami kandungan-kandungannya. Insyaallah taala, wallahu taala alam. Cukup sekian apa yang dapat kita pelajari pada sore ini. Insyaallah taala kita sambung sore besok. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.